Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Hussein. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait patient safety atau keselamatan pasien untuk mata kuliah keperawatan dasar 2. Di berbagai berita mungkin kita pernah melihat terkait malpraktik di suatu fasilitas layanan kesehatan. Kenapa malpraktik itu bisa terjadi dan bagaimana pencegahannya? Suatu tindakan medis atau keperawatan memiliki potensi resiko atau medical error yang dapat menyebabkan cedera pada pasien. Banyaknya jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar merupakan hal yang potensial bagi terjadinya kesalahan. Kesalahan medis atau medical error yaitu kesalahan yang terjadi dalam proses asuhan medis yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien. Kejadian yang tidak diharapkan atau KTD atau adverse event yaitu suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau commission atau karena tidak bertindak atau omission dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Kejadian nyaris cedera atau near miss, suatu kejadian akibat melaksanakan suatu tindakan atau commission atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, omission, yang dapat mencederai pasien. Tetapi cedera serius tidak terjadi karena yang pertama keberuntungan, misal pasien terima suatu obat kontraindikasi tetapi tidak timbul reaksi obat. Lalu karena pencegahan, suatu obat dengan overdosis letal akan diberikan, tetapi staf lain mengetahui dan membatalkannya sebelum obat itu diberikan. Atau peringanan, suatu obat dengan overdosis letal diketahui secara dini lalu diberikan antidotnya. Ini kejadian nyaris cedera. Oke, apa itu malpraktek? Malpraktek medical error itu bisa menyebabkan pasien cedera maupun bisa jadi pasien itu tidak cedera. Kalau pasien tidak cedera, istilahnya near miss ya. Oke. Lalu pasien cedera atau kejadian tidak diharapkan. Bisa jadi juga pasien cedera bukan karena error ya. Misal pasien jatuh gitu ya. Oke, ini yang dikatakan malpraktek ya. Pasien cedera karena suatu tindakan medis atau keperawatan. Oke, definisi dari patient safety yaitu penghindaran, pencegahan, dan perbaikan dari hasil tindakan yang buruk atau injury yang berasal dari proses perawatan kesehatan. Patient safety atau keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Konsep dasar patient safety adalah isu terkini global penting dalam pelayanan di rumah sakit. WHO memulai program patient safety tahun 2004. Safety is a fundamental principle of patient care and critical component of quality management. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit dibentuk Persi pada tanggal 1 Juni 2005. Menteri Kesehatan bersama Persi dan KKPRS telah mencanangkan gerakan keselamatan pasien rumah sakit pada Seminar Nasional Persi tanggal 21 Agustus 2005. Insiden keselamatan menurut Threats to Australian Patient Safety. Insiden terkait dengan proses keperawatan termasuk proses administrasi, investigasi, perawatan, komunikasi, dan pembayaran. Insiden terkait dengan pengetahuan atau keterampilan praktisi termasuk diagnosis yang tidak terjawab atau tertunda, perlakuan salah dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Istilah-istilah dalam insiden keselamatan pasien. Yang pertama, insiden keselamatan pasien atau IKP
adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain yang tidak seharusnya terjadi. Lalu kejadian tidak diharapkan atau adverse event adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien. Kejadian nyaris cedera adalah suatu insiden yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien. Kejadian tidak cedera yaitu insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera. Kondisi potensial cedera adalah kondisi yang berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Kejadian sentinel yaitu suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian atau cedera yang diharapkan atau tidak dapat diterima, seperti operasi bagian tubuh yang salah. Tujuan pasien safety. Yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya KTD di rumah sakit. Yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi penanggulangan KTD. Tujuan pasien safety secara internasional: mengidentifikasi pasien secara benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan dari pengobatan risiko tinggi, mengeliminasi kesalahan penempatan, kesalahan pengenalan pasien, dan kesalahan prosedur operasi, mengurangi risiko infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, mengurangi risiko pasien terluka karena jatuh. Contoh insiden keselamatan pasien: instruksi dosis obat tidak tepat atau salah, komponen urin atau darah abnormal dilabeli pada pasien normal, cacat setelah operasi, pasien yang salah menanggapi panggilan di ruang tunggu, catatan dimasukkan ke file pasien lain. Isu utama dalam pasien safety: yang pertama, keselamatan pasien, keselamatan pekerja atau tenaga kesehatan, keselamatan fasilitas, bangunan, peralatan, keselamatan lingkungan, dan keselamatan bisnis. Elemen-elemen dari pasien safety: adverse drug event atau medical error, yaitu ketidakcocokan obat atau kesalahan pengobatan, penggunaan restraint, infeksi nosokomial, tekanan ulkus, administrasi, pressure ulcer, produk safety, pressure ulkus, keamanan produk darah atau administrasi, resistensi antimikroba, program imunisasi, terjatuh, aliran darah, perawatan kateter pembuluh darah, tinjauan sistematis, tindakan lanjutan, pelaporan pasien, dan laporan kejadian pengunjung. Akar penyebab kesalahan yang paling umum antara lain masalah komunikasi, arus informasi yang tidak memadai, masalah manusia, isu berkenan dengan pasien, pengorganisasian transfer pengetahuan, pola staf atau alur kerja, kesalahan teknis, kebijakan, dan prosedur yang tidak memadai. 7 standar keselamatan pasien menurut Kemenkes 2017. Hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, komunikasi sebagai kunci staf untuk mencapai keselamatan pasien. Yang pertama, hak pasien. Standarnya adalah pasien dan keluarga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Kriterianya terdiri dari harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan. Misalnya dokter menulis pada asesmen medik atau catatan pasien terintegrasi pada rekam medis pasien. Selanjutnya, mendidik pasien dan keluarga. Standarnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan harus mendidik dan
mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat memberikan informasi dengan benar, jelas, lengkap, dan jujur, mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti, memahami dan menerima konsekuensi pelayanan, mematuhi instruksi dan menghormati peraturan fasilitas pelayanan kesehatan, memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa, memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. Yang ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Standarnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Kriterianya, terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh, mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan, dan saat pasien keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan, sehingga pada seluruh tahap pelayanan, transisi antar unit pelayanan dapat berjalan baik dan lancar. Terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan kesehatan primer, dan tindak lanjut lainnya. Terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan, sehingga dapat tercapai proses koordinasi tanpa hambatan, aman, dan efektif. Yang keempat, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Standarnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Kriterianya terdiri dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan proses perancangan desain yang baik. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara lain terkait dengan pelaporan insiden, akreditasi manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, dan keuangan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua insiden dan secara proaktif melakukan evaluasi suatu proses kasus risiko tinggi. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Kriterianya adalah terdiri dari terdapat tim antardisiplin untuk mengelola program keselamatan pasien. Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkannya. Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan pasien. Tersedia prosedur cepat tanggap terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain, dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden, termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas tentang analisis akar masalah, kejadian nyaris cedera, dan kejadian sentinel pada saat program keselamatan pasien mulai dilaksanakan. Yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Standarnya terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi untuk setiap jabatan, mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Fasilitas pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf, serta mendukung pendekatan interdisipliner dalam pelayanan pasien. Kriterianya adalah setiap fasilitas pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, harus memiliki program pendidikan, pelatihan, dan orientasi bagi staf baru
yang memuat topik keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi keselamatan pasien. Standarnya adalah terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan, merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi, keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Kriterianya adalah terdiri dari perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait keselamatan pasien. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada. Langkah-langkah menuju keselamatan pasien: membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, ciptakan budaya adil dan terbuka, memimpin dan mendukung staf, tegakkan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, membangun sistem dan proses untuk mengelola risiko, dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan. Mengembangkan sistem pelaporan pastikan staf mudah untuk melaporkan insiden secara internal maupun eksternal. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, mengembangkan cara-cara berkomunikasi secara terbuka dan mendengarkan pasien, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, dorong staf untuk menggunakan analisa akar masalah guna pembelajaran tentang bagaimana dan mengapa terjadi insiden. Lalu mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Berikut non-life saving patient solution menurut WHO 2007. Perhatikan nama obat, rupa, ucapan yang mirip atau norm ya. Look alike, sound alike medication names. Misalnya sound alike, jadi pengucapan yang mirip ya. Ceftazidime, cuman beda dosis, pengucapannya mirip. Lalu look alike ya, tampilannya tampak mirip. Misalnya ceftazidime dan cefepime ya, tampilannya mirip tapi ini sesuatu yang berbeda. Jadi ada banyak obat-obatan yang pengucapannya hampir mirip dan tampilannya hampir mirip ya. Perlu dicek ulang. Lalu pastikan identifikasi pasien ya. Apakah pasien perempuan, pasien laki-laki, apakah ada alergi obat, apakah ada risiko jatuh pada pasien, apakah alergi lateks, apakah itu pasien kemoterapi, ataukah pasien do not resuscitation atau DNR. Dan di sana ada label warna-warna yang umum digunakan pada pasien. Komunikasi yang benar saat pre-post conference menggunakan teknik SBAR ya. S-nya situation, bagaimana situasinya, backgroundnya bagaimana, lalu hasil pengkajiannya bagaimana, dan rekomendasinya bagaimana. Teknik SBAR ini digunakan untuk operan pasien, bisa sesama perawat maupun dengan komunikasi antara perawat dengan dokter. Memastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh ya. Pemberian tanda itu melibatkan pasien menggunakan marker yang tahan air, tidak membuat penandaan yang membingungkan, dilakukan sebelum pembedahan dimulai. Ini bukan kewenangan perawat ya. Prinsip pada operasi tertentu. Jadi jangan sampai salah menandai sehingga pasien terjadi salah operasi. Lalu mengendalikan cairan elektrolit yang pekat. Kalau cairan elektrolit yang pekat, apakah harus diencerkan, diberi label tanda merah? Jadi obat yang berbahaya atau cairan yang pekat. Pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Hindari salah kateter dan salah sambung tube. Untuk prinsip benar pemberian obat nanti dipelajari saat pemberian obat ya. Selanjutnya gunakan alat injeksi sekali pakai untuk menghindari infeksi nosokomial, terus juga keamanan bagi perawat juga. Dan hygiene untuk mencegah infeksi ya.
Nanti dipelajari teknik-teknik cuci tangan saat teknik cuci tangan ya, saat penggunaan APD dan cuci tangan. Lalu 5 momen cuci tangan, jadi 2 sebelum dan 3 sesudah. Yang pertama sebelum kontak dengan pasien atau sebelum bersentuhan dengan pasien. Kedua sebelum tindakan aseptik, sebelum melakukan tindakan ya. Lalu setelah 3 setelahnya, yaitu sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, sesudah bersentuhan dengan pasien, dan sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Itu 5 momen cuci tangan. Jadi kapan kita harus cuci tangan? 2 sebelum dan 3 sesudah. Peran perawat dalam patient safety. Yang pertama, sebagai pemberi pelayanan keperawatan, perawat mematuhi standar pelayanan dan SOP yang ditetapkan. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikan. Yang keempat, menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang kelima, menerapkan komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarganya, peka, proaktif, dan melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian yang tidak diharapkan. Yang keenam, mendokumentasikan dengan benar semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Kewajiban perawat terkait pasien safety. Yang pertama, mencegah malpraktek dan kelalaian dengan mematuhi standar. Yang kedua, melakukan pelayanan keperawatan berdasarkan kompetensi, menjalin hubungan empati dengan pasien. Yang ketiga, mendokumentasikan secara lengkap asuhan keperawatan secara teliti, objektif dalam kegiatan, mengikuti peraturan dan kebijakan institusi, peka terhadap terjadinya cedera. Itu tadi materi terkait patient safety. Silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya tutup dengan pantun, bersihkan lantai dengan Lysol, pisahkan ruangan dengan sekat. Jangan bosan patuhi protokol, semoga temu kita hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.